sahabat Tora semuanya, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Oke, masih bersama saya Ratu Aura pastinya dengan berbagai informasi-informasi penting seperti saat ini saya akan membahas mengenai 2 syarat agar suami itu benci dengan pelakornya. Syaratnya seperti apa akan saya bahas secara detail dalam video saya kali ini. Nah, buat bunda-bunda semuanya yang baru saja gabung, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya ini agar bunda semuanya tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya. Oke, kita langsung saja bahas mengenai 2 syarat agar suami itu benci dengan pelakornya. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena bunda harus memenuhi 2 syarat ini agar bunda itu bisa membuat suami itu membenci pelakornya. Oke, yang akan saya bahas dalam video saya kali ini yang pertama, yaitu mengapa suami itu bisa benci dengan si pelakor. Yang kedua, 2 syarat penting suami bisa benci dengan si pelakor. Dan yang ketiga, program Bukara Pemutus Cinta level yang kedua. Oke, untuk bab yang pertama, mengapa sih suami itu bisa benci dengan si pelakornya? Nah, ini menurut pengalaman saya ya, itu bisa membuktikan kalau suami itu bisa loh membenci pelakornya karena ada beberapa alasan. Dan mungkin bunda pasti penasaran ya, mana mungkin sih suami itu bisa benci dengan si pelakornya? Padahal kan suami itu sudah selingkuh ya, pastinya kan mereka sudah nyaman, sudah cinta dengan pelakornya. Dan gak mungkin dong ya bisa benci si pelakornya. Tapi kenyataannya, menurut pengalaman saya, setelah menangani beberapa kasus dari klien-klien saya, banyak sekali yang merasakan bahwa suami itu bisa membenci si pelakornya. Alasannya kenapa? Akan saya bahas dalam video ini. Alasan yang pertama nih, mengapa suami itu bisa membenci si pelakor? Yang pertama, karena dia merasa bersalah karena sudah mensia-siakan keluarganya. Ada kan yang lagi viral saat ini, si artis siapa itu ya? Dia itu selingkuh sampai tubuhnya itu ditato dengan wajah si selingkuhannya, dan dia bilang nih ya di podcast tersebut, dia mengatakan kalau dia itu merasa bersalah telah menyanyiakan keluarganya dan ingin memperbaiki keluarganya. Tapi kalau alasan seperti ini itu kan harus ada sesuatu boom yang besar ya, yang harus bisa membuat gejolak hati suami itu merasa bersalah. Karena kebanyakan nih ya, banyak sekali suami-suami itu pasti susah untuk merasa bersalah. Nah, oleh karena itu, kenapa sih kok bisa nih ya suami bisa merasa bersalah telah menyanyiakan keluarganya? Nanti akan saya bahas selanjutnya. Kemudian alasan yang kedua, yaitu karena bosan. Ya, yang namanya hubungan itu kan pasti bosan ya. Bisa jadi si pelakornya itu terlalu banyak menuntut, bisa jadi si pelakornya itu terlalu monoton dalam hubungannya yang membuat suami itu merasa bosan, dan bisa jadi istrinya itu sudah jadi istri yang lebih baik lagi atau memiliki value yang lebih tinggi lagi. Nah, itu bisa membuat si suami itu bosan, bahkan bisa membenci si pelakornya. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga di sini, pelakor sering menuntut ya, sama ya seperti yang saya bilang tadi ya, bosan ya. Kemudian yang keempat, pelakor itu ingin diperhatikan oleh suami. Ya, yang namanya si pelakor, namanya wanita, pasti dia itu kepengen jadi nomor 1. Gak mau kan dia selalu di nomor 2 kan, atau dijadikan selingan oleh suami, oleh pacarnya. Jadi dia itu ingin diperhatikan lebih oleh si suami. Nah, ini yang bisa membuat suami gak nyaman, bahkan benci dengan si pelakor. Yang selanjutnya, suami sadar kalau dia itu hanya dimanfaatkan oleh si pelakornya. Ya, sadar itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, sadar. Suami itu sadar telah menyanyiakan keluarganya, sadar kalau dia dimanfaatkan. Itu pasti akan terjadi dalam waktu yang lama. Nggak mungkin ya kalau waktu yang dekat-dekat dia masih tertutup dengan cintanya, tertutup dengan nafsunya. Itu akan sangat susah sekali untuk membuat suami sadar. Tapi ini memang butuh waktu ya, walaupun itu lama, tapi suami akan merasakan hal tersebut karena dia dimanfaatkan oleh si pelakornya. Kemudian selanjutnya, suami itu sadar ternyata tindakan selingkuh itu salah, apalagi dia sudah menyanyiakan wanita yang mencintainya. Selanjutnya, suami tidak menemukan ketenangan saat bersama pelakor. Yang namanya hubungan perselingkuhan atau hubungan yang tertutup itu kan pasti nggak nyaman ya, apalagi dia sering berbohong dengan keluarganya, dengan tempat kerjanya juga dia sering ngeles kalau dia nggak masuk, kalau sakit atau ada apa, padahal dia dengan si pelakor, dan itu akan membuat suami itu nggak nyaman atau nggak tenang, sehingga dia benci dengan si pelakornya.
Oke, lanjut. Nah, alasan-alasan tadi seperti yang saya jelaskan tidak bisa langsung terjadi ya. Gak bisa langsung terjadi atau instan. Karena itu butuh waktu dan butuh syarat hingga alasan-alasan yang saya sebutkan tadi bisa benar-benar terjadi. Suami bisa benar-benar membenci si pelakornya. Nah, apakah syaratnya? Kita bahas dalam video ini. Bab yang kedua, 2 syarat penting suami bisa benci si pelakor. Nah, ini syarat pentingnya buat bunda-bunda semuanya yang ingin membuat suami bunda itu benci dengan si pelakornya, atau alasan-alasan yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa terjadi dalam rumah tangga bunda dan suami benci dengan si pelakornya. Dan ini wajib bunda lakukan. Yang pertama, yaitu meningkatkan value atau nilai diri bunda. Value itu dilihat dari cara merawat diri bunda, kemudian sifat bunda, kemudian sikap bunda, kemudian ucapan bunda, kecerdasan bunda, wawasan, kedewasaan, kemudian kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, kesabaran dalam menghadapi masalah. Ini sangat penting sekali bunda. Mungkin bunda selama ini nggak menyadarinya ya, bahwa cara merawat diri bunda itu sangat mempengaruhi loh untuk memiliki nilai dalam diri bunda nantinya. Karena kan yang namanya pria itu makhluk visual ya bunda. Jadi ketika bunda itu memberikan penampilan yang biasa saja, penampilan yang ala kadarnya depan suami, dan ketika suami keluar dari rumah, suami itu melihat ada wanita yang jauh lebih cantik, lebih seksi, lebih wangi, lebih menggoda, secara otomatis dia akan tergoda nih dengan si wanita tersebut. Karena di rumah itu suami hanya melihat istrinya berpakaian ala kadarnya, dan itu membuat suami bosan, jenuh. Dan ketika ada sesuatu yang baru yang lebih menggairahkan dia, menggairahkan matanya nih ya, secara otomatis suami akan tertarik dan tergoda. Nah, oleh karena itu mulai dari sekarang bunda harus meningkatkan nilai dalam diri bunda atau value dalam diri bunda dengan cara tadi. Yang pertama, merawat diri bunda. Kemudian sifat bunda juga dirubah ya. Yang semula bunda suka marah-marah, bunda itu suka mendominasi suami, bunda itu selalu overprotective dengan suami, semuanya dibuang. Buang semua sifat-sifat tersebut, biar suami itu lebih nyaman ketika dekat dengan bunda. Melihat bunda itu yang memiliki sifat lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Siapa sih yang gak mau? Semua orang pasti mau ya. Bunda sendiri juga pasti mau dong ya, memiliki suami yang lemah lembut, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian. Pasti semuanya mau. Oleh karena itu mulai dari sekarang rubah semua sifat-sifat buruk bunda. Sikap juga harus dirubah, cara bicaranya juga harus dirubah. Cara bicara itu yang namanya pria itu pasti seneng banget dengan bicara-bicara wanita yang bermanja-manja. Jadi mulai dari sekarang mulailah untuk lebih bermanja kepada suami, minta tolong kepada suami, sering-sering mengucapkan terima kasih, atau sering-sering mengucapkan kata maaf kepada suami, atau bahkan mengucapkan kata cinta kepada suami. Itu sangat penting sekali, karena itu akan meningkatkan nilai value dalam diri bunda dan akan memperkuat aura dalam diri bunda. Itu yang pertama. Oke, mungkin bunda saat ini masih bingung ya, cara meningkatkan value itu yang seperti apa sih bunda? Bagaimana saya memulainya? Karena kan saya nggak tahu nih saya harus memulai dari mana dulu. Apakah dari pakaian saya, apakah dari cara merawat diri saya, apakah dari sikap saya, atau yang lainnya nih. Nah, ini penting sekali bunda. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan value diri bunda secara mudah. Yang pertama, yaitu bunda harus introspeksi diri dulu ya. Introspeksi diri dulu, cari tahu diri bunda dulu. Dengan cara buat diri bunda tenang, nyaman. Kemudian tanyakan pada diri bunda, apa sih kesalahan-kesalahan yang perlu bunda perbaiki. Tapi kebanyakan pasti bunda nggak pernah berpikir ya, karena kebanyakan tuh wanita yang sudah disakiti nggak bakal mungkin ya untuk introspeksi diri atau menyalahkan diri sendiri atau bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang salah dalam diri saya? Apa sih yang membuat suami saya itu berpaling dalam diri saya? Jadi bunda tuh pasti bertanya-tanya, saya ini sudah benar, saya ini nggak salah, saya ini pasti benar, apapun yang saya lakukan pasti benar, dia aja yang salah, dia aja yang mata keranjang, dia aja yang kebanyakan nafsunya atau lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mulai dari sekarang, bagaimana cara meningkatkan diri dalam diri bunda? Introspeksi diri. Ini sangat penting sekali untuk diri bunda agar bunda bisa memiliki value yang bagus. Introspeksi diri itu nggak salah kok bunda. Ya,
Mulai dari sekarang, mulai introspeksi diri. Apa sih yang salah dalam diri saya yang perlu saya perbaiki? Entah itu sikap saya, tutur kata saya, atau penampilan saya yang membuat saya tuh nggak percaya diri atau nggak menarik. Bunda bisa bercermin, tanyakan pada cermin, tanyakan pada diri Bunda, apa yang salah dalam diri Bunda, dan mulai diperbaiki satu persatu nantinya. Kemudian yang kedua, buat komitmen dengan diri Bunda. Jadi agar Bunda itu serius untuk memperbaiki kesalahan, maka Bunda harus buat komitmen dulu. Komitmen dalam diri Bunda. Saya ingin memperbaiki diri saya jauh lebih baik. Mulai dari penampilan saya, dari sikap saya, tutur kata saya yang mungkin tutur kata saya ini menyakiti orang-orang di sekitar saya. Entah itu anak-anak saya, keluarga saya, atau bahkan suami saya. Semuanya harus diperbaiki dan harus ada komitmen dulu. Karena ketika Bunda memiliki komitmen, maka apa yang Bunda lakukan, itu akan Bunda lakukan dengan senang, tulus, dan ikhlas. Oke? Yang ketiga, mulailah perbaiki dari hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Misalkan Bunda ingin mulai memperbaikinya dari cara merawat diri Bunda, dari penampilan Bunda, dari pakaian Bunda, biar Bunda itu terlihat lebih percaya diri lagi, terlihat lebih cantik lagi, lebih menarik lagi. Atau Bunda ingin memperbaiki dari sikap Bunda, mulai dari minta maaf dulu kepada orang-orang di sekitar Bunda. Walaupun Bunda nggak salah, walaupun Bunda nggak merasa, saya nggak salah kok, ngapain saya harus minta maaf? Nggak apa-apa. Kata maaf itu adalah kata maaf yang membuat semuanya jadi lebih baik lagi. Karena kan kalau kita lebaran itu kan pasti ada kata maaf ya, kata-kata minta maaf. Nah, kalau kita minta maaf kepada orang walaupun kita nggak salah, itu akan membuat awal dari hidup kita yang baru lagi, 0-0, ya kan, dari 0 lagi. Jadi kita akan minta maaf dulu, terus kita perbaiki semuanya, minta maaf, perbaiki sikap kita, perbaiki tutur bahasa kita, perbaiki sifat, sikap kita, semua yang diperbaiki agar orang-orang sekitar kita jauh lebih nyaman dan senang dekat dengan kita nantinya. Oke? Yang keempat, lakukan konsisten dan bertahap. Gak mungkin ya satu hari saja Bunda merubahnya, kemudian hari berikutnya males gak nyaman, aku berubah seperti ini, aku udah nyaman dengan diriku sendiri. Karena Bunda gak komitmen tadi, gak konsisten. Tapi ketika Bunda konsisten, ketika Bunda punya komitmen, maka setiap hari tersebut Bunda lakukan dengan senang dan penuh dengan sukacita. Ya, karena ketika Bunda melakukannya ya minimal lah selama 3 bulan ke depan Bunda melakukannya dengan konsisten dan bertahap. Saya yakin kok, aura Bunda akan semakin terpancar dengan kuat, orang-orang sekitar Bunda akan jauh lebih nyaman, apalagi suami, jauh lebih nyaman dekat dengan Bunda nantinya. Oke, lanjut ya. Masalahnya tidak sesimpel itu Bunda. Iya, benar sekali. Saya paham benar, pasti Bunda akan berpikir atau berkata, masalahnya itu nggak sesimpel itu Bunda. Bagaimana mungkin saya bisa introspeksi diri, sedangkan yang salah di sini adalah suami saya. Saya yakin pasti Bunda berkata seperti itu. Nah, tapi di sini meskipun tidak mudah ya Bunda, tapi saya yakin kok, Bunda pasti bisa. Jikalau Bunda mau serius dan komitmen untuk melakukan perubahan yang terbaik untuk diri Bunda. Karena semua ini demi kebaikan dan kebahagiaan Bunda sendiri loh. Bukan untuk orang lain ataupun untuk saya, tapi untuk Bunda sendiri. Yang terpenting di sini adalah kuncinya, yaitu serius, komitmen, percaya diri, dan semangat untuk melakukannya. Syarat yang kedua adalah perbaiki energi aura Bunda. Nah, mungkin dari Bunda saat ini ada yang belum tahu ya mengenai aura itu apa. Di sini saya jelaskan sedikit saja mengenai aura. Aura di sini adalah energi kosmis atau energi batin yang menyelubungi tubuh manusia. Nah, tanda keberadaan dari aura tersebut itu mungkin Bunda tidak menyadarinya ya. Misalkan seperti ini nih. Misal Bunda ketemu dengan seseorang yang baru Bunda kenal. Nah, ketika Bunda ngobrol ataupun dekat dengan dia, Bunda itu merasakan kenyamanan. Kok damai sih dekat sama dia? Kok nyaman sih ngobrol sama dia? Kok enak banget sih ya curhat sama dia? Nah, hal tersebut Bunda rasakan dikarenakan adanya aura. Begitu juga ketika Bunda ketemu dengan orang, lalu Bunda menyimpulkan bahwa saya nggak nyaman nih ketika ngobrol sama orang tersebut. Orang tersebut itu nggak enak kalau jangan ngomong. Orang tersebut itu bawaannya tuh bikin aku emosi nih. Nah, itu juga dipengaruhi karena aura. Oke, dari sini sudah paham ya mengenai aura itu apa? Aura itu energi yang menyelubungi tubuh manusia atau tubuh diri Bunda sendiri. Oke, lanjut. Nah, kalau di sini Bunda ingin membuat suami Bunda itu cinta kembali sama Bunda dan membuat suami itu benci dengan pelakornya, maka aura Bunda harus positif.
Ya sama halnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika Bunda baru ketemu dengan orang yang baru ya, baru Bunda kenal tapi Bunda sudah merasakan kenyamanan, terus damai ketika dekat dengan orang tersebut. Hal tersebut terjadi karena aura mereka positif atau kuat. Sedangkan kalau Bunda bertemu dengan sosok orang yang membuat Bunda itu tidak nyaman, hanya kepengen marah atau sedih atau galau, itu dikarenakan aura mereka negatif. Nah, jadi kesimpulannya di sini, kalau Bunda ingin membuat suami Bunda kembali cinta lagi dengan Bunda dan benci dengan pelakornya, maka aura Bunda harus positif. Mengapa aura itu harus positif? Karena kalau aura Bunda itu positif, maka akan memancarkan getaran energi yang positif juga. Nah, getaran positif ini sangat penting agar suami itu tertarik, nyaman, sayang, dan cinta lagi sama Bunda. Kalau suami sudah kembali tertarik, nyaman, dan sayang sama Bunda, secara otomatis suami akan menjauhi si pelakor atau membenci si pelakor. Dan tinggal tunggu waktu ya, alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi bisa terjadi. Oke? Pertanyaannya di sini, bagaimana cara untuk meningkatkan energi aura dalam diri kita? Caranya sangat mudah sekali, Bunda. Yang pertama, Bunda harus rutin melakukan meditasi setiap paginya. Meditasi itu sangat mudah ya. Bunda cukup meluangkan waktu 5 menit saja untuk melakukan meditasi aura dengan cara menarik atau mengolah pernafasan Bunda dan menarik energi alam semesta untuk bisa membuat aura Bunda itu positif dan kuat. Bisa dilakukan di pagi hari setelah Bunda ibadah pagi. Kemudian yang kedua, berdoa dan ibadah secara rutin. Ini sangat penting karena dengan kita berdoa, aura positif kita akan semakin terpancar dengan kuat. Semua itu atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, olahraga. Karena tubuh yang sehat, tubuh yang fresh, tubuh yang semangat, segar, bugar, itu akan memancarkan aura positif dalam diri kita. Kemudian yang keempat, membiasakan berpikir positif. Ya, seperti yang sering saya jelaskan pada video-video sebelumnya, biasakan berpikir positif. Karena pikiran-pikiran yang negatif itulah yang akan merusak aura Bunda. Jadi mulai dari sekarang, buang semua pikiran-pikiran negatif Bunda dan ganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Yang kelima, cari lingkungan yang positif dan hindari lingkungan yang negatif. Lingkungan yang negatif itu ya lingkungan yang membuat Bunda itu nggak bahagia, yang sering menggosip, yang sering menceritakan hal-hal yang kurang baik. Itu lingkungan negatif dan harus Bunda hindari mulai dari sekarang. Nah, kalau ingin yang lebih praktis, cepat, dan mudah, Bunda bisa ikutan program Buka Aura dengan saya nantinya. Itu sangat mudah dan praktis nantinya. Untuk informasi mengenai program Buka Aura dengan saya, bisa langsung hubungi Mbak Salma di nomor 081 660 7401. Oke, lanjut. Bab yang ketiga, program Buka Aura Pemutus Cinta level 2. Dalam program Buka Aura Pemutus Cinta ini merupakan satu program Buka Aura yang saya rancang khusus untuk membantu membuka dan menguatkan aura positif seorang istri sehingga mampu menghadirkan daya tarik serta pesona yang kuat sehingga suami yang semula hilang ketertarikan pada istri hingga akhirnya selingkuh bisa kembali tertarik lagi dengan istri dan akhirnya suami memutuskan selingkuhannya. Nah, dalam program Buka Aura Pemutus Cinta level 2 ini, tujuannya yang pertama nih, untuk membantu menguatkan energi aura cinta dalam diri Bunda atau dalam diri seorang istri. Yang kedua, membantu melunturkan energi pelet si pelakor. Karena kan kebanyakan si pelakor itu kalau ingin merebut suami orang, dia menggunakan pelet. Nah, dengan mengikuti program Buka Aura Pemutus Cinta level 2 ini, manfaatnya bisa untuk melunturkan energi pelet si pelakor yang ada dalam diri suami. Yang ketiga, membersihkan energi-energi negatif akibat perselingkuhan suami. Yang keempat, memutuskan hubungan suami dari si pelakor. Yang kelima, melindungi suami dari sihir si pelakor. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena ketika sudah dibersihkan tadi, dilunturkan dari energi peletnya, harus ditameng atau dilindungi lagi agar suami itu tidak terkena energi sihir si pelakor atau pelet si pelakor lagi. Ini sangat penting sekali ya Bunda ya. Nah, keunggulan yang didapatkan dari program Buka Aura Pemutus Cinta level 2 ini, yang pertama, Bunda akan mendapatkan kalung kristal aura dan parfum Swadista Aura. Yang kedua, buka aura dan aktivasi energi secara langsung dengan saya melalui video call. Yang ketiga, audio panduan booster energi. Yang keempat, bimbingan selama 3 bulan.
Dalam bimbingan tersebut nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya Bunda memiliki value yang tinggi dalam diri Bunda dan seorang istri yang selalu bahagia, selalu memiliki pandangan orang yang positif dan kuat, dan jadi istri idaman yang selalu dicintai dan disayangi oleh suami. Pertanyaannya di sini, berapa biaya program Buka Aura ini? Nah, untuk biaya program Buka Aura Pemutus Cinta level 2 ini biayanya sebesar 4.500.000. Pasti Bunda berkata, wow, kok mahal ya? Ya pastinya ya Bunda ya, karena memang ini program yang mudah dan praktis dari saya. Tapi kalau dibilang mahal sih ya, maka kembali lagi kepada Bunda, apakah Bunda serius ingin mengembalikan cinta suami atau tidak? Nah, kalau serius dan ada dananya, maka bisa dikatakan tidaklah mahal, karena cinta suami itu tidak ternilai harganya. Benar kan Bunda? Tapi kalau memang Bunda serius dan belum ada dananya, memang terasa mahal ya. Untuk itu lebih baik silahkan Bunda lakukan Buka Aura yang lain seperti meditasi dan juga berdoa. Bagi Bunda yang sudah memiliki dananya dan merasa ini serius dan sangat membutuhkan agar suami kembali lagi sama Bunda, untuk mengikutinya Bunda bisa langsung hubungi Mbak Salma di nomor ini untuk bisa diarahkan ke proses pemesanan nantinya. Baik, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya, dan jangan lupa ikuti terus video saya ini dan subscribe channel YouTube saya agar Bunda bisa mendapatkan informasi menariknya dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.